Halo Mama, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Saya Bidan Merina. Di video kali ini saya akan share tentang bagaimana cara meningkatkan berat badan bayi secara optimal, terutama untuk mama-mama yang memiliki bayi dengan berat lahir rendah. Yah, Mama senasib loh dengan saya. Nah, poin-poin apa saja yang saya lakukan waktu itu, saya akan coba share di video ini. Kalau Mama penasaran, stay tune terus ya sampai video ini selesai. Jadi di persalinan yang pertama ini aku ditakdirkan memiliki bayi dengan berat lahir rendah. Berat lahir rendah itu berat bayi di bawah 2,5 kilo. Dan waktu itu aku melahirkan bayi cuma 1,8 kilo aja. Kecil bingit. Sedih bukan main, karena yang bikin sedih itu aku tahu bahwa bayi kecil itu pertumbuhan dan perkembangannya bisa terlambat, bisa terhambat, bisa banyak masalah. Ditambah lagi cibiran dari sana sini yang bilang, kok Bidan bayinya kecil, kok Bidan waktu hamil kurang makan, kok Bidan gak tahu harus gimana cara ngurus kehamilan sampai bayinya kecil, ya, dan banyak lagi. Padahal waktu itu memang kehamilanku itu ada pengentalan darah, jadi makanan yang aku makan itu tidak bisa tersalurkan ke bayi, akhirnya bayinya kurang nutrisi. Jadi memang ada masalah di kehamilan, bukan karena aku kurang makan gitu. Tapi aku bersyukur sih dengan ditakdirkannya aku punya bayi dengan berat lahir rendah. Aku jadi banyak belajar cara mengurus bayi berat lahir rendah, nyari-nyari jurnal lagi, nyari-nyari sumber-sumber lagi, cara ngurusnya tuh gimana sih yang gak aku dapetin di bangku kuliah kebidanan. Nah, aku waktu itu lahiran secara sesar karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk normal. Karena berat badan bayinya memang sangat-sangat kecil, kalau dipaksakan normal bayinya bisa terjadi kerusakan otak. Dan alhamdulillahnya nih memang gak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Naka udah bisa catch up berat badannya itu di usia 4 bulan. Di usia 4 bulan dia udah bisa keluar dari grafik merah -2 SD versi WHO. Jadi dia udah bisa disamakan berat badannya dengan anak-anak seusianya. Jadi di usianya dia udah termasuk berat badannya itu normal. Sampai sekarang dia usia 17 bulan, itu berat badannya udah mulai stabil di garis hijau. Nah, aku bersyukur banget. Jadi apa aja sih yang aku lakuin untuk meningkatkan berat badan Kanaka waktu itu dan mengoptimalkan perkembangannya? Yang pertama adalah berdoa. Ibu-ibu, ini tuh hal paling penting ya. Karena kita seberat apapun ikhtiar kita, kalau misalnya tanpa doa itu hasilnya bakal nihil, iya gak sih? Yang kedua, ibu-ibu download aplikasi Primaku dulu. Nah, aplikasi ini tuh aplikasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi udah pasti terpercaya. Aplikasi ini bisa di-download buat Android maupun iOS. Nah, di aplikasi ini kita bisa memantau pertumbuhannya. Pertumbuhan itu kayak berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan perkembangannya. Perkembangannya itu kayak motorik kasar, motorik halus, sosial dan kemandirian, dan lain-lain. Nah, ibu-ibu itu download Primaku. Setelah download, rutin masukin tiap bulan supaya kita tahu anak kita perkembangannya udah sampai mana, kenaikan berat badannya udah sampai mana. Nah, Primaku ini menurut aku penting banget karena dibanding KMS yang gampang sobek, yang nggak bisa dibawa kemana-mana, itu kalau misalnya Primaku ini kan bisa ada di HP, jadi otomatis bisa dibawa kemana aja. Jadi otomatis kita pun nggak akan lupa buat nginput pertumbuhan anak kita gitu, karena ini penting banget. Nah, jadi setelah Mama download aplikasi Primaku, Mama bisa masukin setiap bulan di bagian pertumbuhan berat badannya, lingkar kepalanya, sama panjang badan. Lingkar kepala nggak boleh diremehin ya Mama, karena beberapa Mama meremehkan lingkar kepala, padahal lingkar kepala itu sangat berhubungan dengan perkembangan otak.
otak, jadi harus terpantau. Nah, untuk di bagian perkembangannya itu diisinya setiap 3 bulan, karena perkembangan itu bisa dilihatnya setiap 3 bulan. Nah, setelah diisi, mama gak usah pusing-pusing lagi mikir ini saya harus gimana, karena interpretasinya pun udah keluar langsung di sana. Misalnya nih, mama masukkan lingkar kepala, terus nanti keluar hasilnya lingkar kepala anak Anda kecil. Nah, itu pasti langsung disarankan untuk kontrol ke dokter. Nah, yang kayak gitu-gitulah, jadinya mama gak panikan, mama bisa lebih tenang. Yang ketiga yang mama bisa lakuin itu metode KMC, yaitu Kangguru Mother Care, dimana mama gendong bayi mama itu langsung nempel ke kulit bayi, jadi skin to skin, tidak terhalang oleh baju ataupun kain. Nah, nanti aku coba jelasin pakai tutorialnya ya. Nah, aku melakukan ini pada bayiku itu setiap hari 30-60 menit. Nah, selama 16 hari, karena setelah 16 hari berat badannya Kanaka itu udah mencapai 2,5 kilo. Jadi aku udah gak melakukan KMC lagi setelah lewat 2,5 kilo. Yang keempat yang aku lakuin yaitu hanya memberi ASI, gak memberikan susu formula merek apapun. Kenapa aku kekeh buat ngasih ASI? Karena aku tahu bayi kecil itu antibodinya pasti lemah, pasti gampang terserang penyakit. Nah, akhirnya aku mengandalkan ASI yang antibodinya yang aku tahu sangat bagus untuk pertumbuhannya. Nah, aku memberikan ASI on demand sesuai kemauan dia, tidak dijadwal, dan juga aku memberikan ASI DBF langsung dari payudara. Tapi setelah lewat 2 bulan, karena aku harus masuk kerja dulu selama 2 bulan, akhirnya aku memberikan lewat DOT, tidak memberikan lewat cup feeder ataupun sendok, karena yang ngasuh Kanaka keberatan. Akhirnya aku tetap memberikan pakai DOT, tapi alhamdulillahnya dia nggak bingung puting. Setelah aku berhenti kerja, dia masih mau balik menyusu lewat payudara. Yang kelima yang aku lakuin, aku makan 3 kali sehari, tapi setiap makan itu double protein. Proteinnya protein hewani. Jadi misalnya nih, aku makan nasi pakai ayam sama telur, atau ayamnya 2 atau telurnya 2. Jadi protein hewaninya double. Terus aku minum susu UHT rutin, dan aku nggak pakai suplemen ASI apapun. Jadi pure dari makanan sehari-hari. Yang keenam yang aku lakuin untuk Kanaka itu adalah memastikan menyusunya itu berkualitas. Menyusu yang berkualitas itu perlekatannya benar. Nah, perlekatan yang benar itu dia saat menyusu itu tidak ada suara angin, jadi cuma ada suara menelan lek lek lek. Juga dia saat menyusu itu areola atau yang hitam-hitam di sekitar puting itu masuk pada mulut bayi. Selain itu juga menyusunya jangan ganti-ganti. Maksudnya ganti-ganti itu kalau misalnya udah menyusu di kanan dulu diberesin sampai 30 menit. Jadi jangan pindah kanan kiri. Karena kenapa harus sampai 30 menit? Karena supaya bayi itu dapat ASI yang di akhir, yang namanya hand milk, yang kandungan lemaknya itu tinggi. Jadi ke berat badan bayi juga bagus. Yang ketujuh yang aku lakuin sama Naka itu adalah pijat bayi. Dulu Naka tuh dipijet sama aku tuh bisa setiap hari, bahkan 2 kali sehari, karena seberpengaruh itu pijat untuk berat badan bayi. Ketika bayi sudah dipijat, biasanya dia tidurnya lebih dalam, lebih tenang, lebih berkualitas. Terus menyusunya juga lebih rampus, lebih kuat, lebih lahap, yang akhirnya ke berat badan cepat naik. Lah ya kita aja kalau misalnya kerjaannya cuma tidur makan bisa cepat gendut kan ya, apalagi bayi yang belum bisa apa-apa. Jadi si kalorinya tuh terpendam dalam tubuhnya gitu, jadi berat badannya ya cepat naik. Nah, untuk pijat bayi next aku akan buat tutorialnya ya, terpisah di video selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk mengoptimalkan perkembangan Kanaka, yang pertama yang aku lakukan adalah tummy time 30-60 menit sekali. Tummy time atau menengkurapkan bayi di tempat yang rata, keras, tapi aman kalau terbentur. Nah, kayak playmat boleh. Aku naruh dia 30-60 menit dalam sehari supaya untuk menguatkan otot leher sama lengannya. Yang kedua yang aku lakuin itu sering-sering menaruh dia di playmat.
Aku tuh Playmate pakai merek Lumba Playmate yang ada pagernya. Jadi bebas aja dia ditaruh di situ mau bereksplorasi apa. Playmate ini penting menurutku karena dia bisa menstimulasi motorik kasar gitu. Yang aku rasain setelah Naka sering ditaruh di Playmate, dia itu perkembangan motorik kasarnya jadi set cepet. Yang sebelumnya sebenarnya terhitung agak lama. Yang ketiga tentunya lagi untuk mengoptimalkan perkembangan itu senam dan pijat bayi. Dan yang keempat itu gimbal exercise. Nah next aku akan buat juga video tentang senam dan gimbal exercise ya buat ibu-ibu. Nah itu tadi 7 poin untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan 4 poin untuk mengoptimalkan perkembangan pada bayi dengan berat lahir rendah. Semoga mama bisa coba sendiri di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.